Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Selasa dan Rabu lalu menyebabkan sejumlah daerah di Jakarta banjir. Curah hujan tinggi menjadi pemicu air sungai meluap seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggerahan. Banjir besar melanda Jakarta kali ini bukanlah kejadian baru. Dari tahun ke tahun, ibu kota terus menghadapi permasalahan banjir. Menghadapi situasi ini, Gubernur Prabowo Anung bergerak cepat dengan menawarkan solusi untuk mengatasi banjir ibu kota. Salah satunya membangun sumur resapan. Namun kali ini, sumur resapan yang hendak dibangun oleh Prabowo berbeda dengan era Anies Baswedan. Sumur resapan tak lagi dibuat di jalan tetapi di saluran-saluran air. Selain membuat sumur resapan di dalam saluran air, Prabowo menyebut pihaknya akan terus melakukan pengerukan di sungai hingga sodetan di Jakarta. Jadi untuk urusan banjir di Jakarta terutama kan ada 3. Banjir rob, banjir lokal, dan banjir kiriman. Banjir kiriman sebenarnya udah berkurang banyak dibandingkan dulu-dulu. Karena sudah ada 2 waduk, Cimahi dan Sukamahi, tapi belum cukup. Tapi untuk banjir lokal, kan kita sudah mulai pengerukan di mana-mana. Sumur resapannya kita fungsikan kembali. Sehingga itulah yang harus dilakukan dan kami akan melakukan itu. Seperti diketahui Pemprov Jakarta di era Anies Baswedan, memang gencar membuat sumur resapan di pinggir-pinggir jalan perkotaan sampai ke perumahan. Langkah pembuatan sumur resapan diharapkan mempercepat surutnya genangan saat hujan besar, sekaligus untuk memastikan cadangan air tanah terjaga saat musim kemarau. Lantas, apakah sumur resapan yang digagas kembali oleh Prabowo Anung akan efektif mengatasi banjir di Jakarta? Lalu, di mana letak perbedaan antara sumur resapan era Anies dan Prabowo? Tim TV One mengabarkan. Ya, berbicara mengenai banjir, ini nampaknya tahun ke tahun ini belum juga usai ya, khususnya di Jakarta pemirsa. Nah, informasi terbaru ini memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini akan memiliki rencana yang sama nampaknya dengan gubernur sebelumnya untuk kemudian ini membangun sumur resapan. Nah, apa kira-kira yang beda dan seefektif apa sumur resapan yang nantinya akan dibangun di saluran-saluran air begitu ya. Ini yang nanti akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Pemirsa, kita akan sapa satu persatu. Sudah ada Mbak Elisa Sutanujaya yang merupakan pemerhati perkotaan. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Di sebelahnya sudah hadir Bang Gilbert Simanjuntak yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Bang Gilbert, terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kemudian Mas Nirwono Yoga yang merupakan pengamat tata kota. Mas Nirwono, terima kasih ya atas waktunya. Baik, saya ke Bang Gilbert terlebih dahulu. Bang Gilbert, kalau kita berbicara mengenai statement dari Mas Pram beberapa waktu lalu berkaitan dengan adanya upaya untuk membangun sumur resapan, ini sebenarnya sistemnya nanti akan seperti apa? Sudah terinformasikah atau seperti apa? Baik, saya detail rencana ini saya tentu tidak memiliki ya, karena itu sangat teknis yang tentunya dinas yang memiliki ini. Betul. Dan mungkin dinas yang akan kita tanyakan persisnya seperti apa, lokasinya seperti apa. Tetapi konsep utamanya kenapa kemudian ini sumur resapan, tentu kita melihat sehari-hari juga di halaman rumah kalau kita kasih resapan-resapan kecil kan cepat. Dan ini kan kembali ke konsep banjirnya, kan banjir ini ada 3 sumbernya kan, ada yang kiriman, ada yang kemudian banjir lokal yang rob di Jakarta Utara, Semarang ada, kemudian ada banjir karena saluran yang mampet begitu. Kalau yang kita lihat sumur resapan ini mungkin efektif di lingkungan rumah sama di daerah kiriman banjir, Bogor, Depok. Saya kira itu paling baik kalau kemudian kita kerjasama. Tapi detail daripada rincian daripada rencana sumur resapan ini mungkin saya tidak bisa jelaskan saat ini. Baik, tapi berkaitan dengan adanya banjir yang kemarin terjadi di awal Maret begitu ya Bang ya. Sebenarnya saat ini difokuskan oleh Mas Pram sendiri dengan sejumlah jajaran yang kemudian ada di DKI Jakarta, ini seperti apa? Persisnya kalau kita lihat di lapangan banjir ini kan lebih banyak ke arah kiriman ya, dan kita lihat yang lebih parah justru di Bekasi. Ya, betul. Artinya masalah ini tidak mungkin diselesaikan oleh DKI sendiri. Ini mesti kerjasama dan memang konsep dari aglomerasi itu salah satunya adalah untuk masalah banjir ini. Jadi
kita kalau mau bicara banjir ini tidak bisa sepenuhnya dengan banjir sekarang. Tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ini ke Pemprov DKI, Pemprov Jakarta untuk menyelesaikannya. Tidak akan selesai. Di sinilah pentingnya konsep aglomerasi itu, termasuk masalah kemacetan kan waktu itu. Sehingga timbul konsep tersebut. Oke. Baik, saya ke Mbak Elisa terlebih dahulu. Mbak Elisa, kalau mendengar begitu ya, ada rencana kemudian ini membuat sumur resapan yang kali ini berbeda karena akan dibuat di saluran-saluran air, di mana yang sebelumnya mungkin kita ketahui di trotoar ya, ada sekian puluh ribu yang sudah dibuat sebelumnya. Anda melihat hal ini seperti apa? Mungkin Pak Pramono dia kurang pasti soal istilah teknis ya. Jadi memang ada saluran air yang memang bisa meresap. Tapi kalau bahasanya dalam istilah nature based solution itu infiltration trench. Jadi kayak kanal yang bisa meresap gitu. Jadi mungkin perkiraan saya maksud beliau adalah itu gitu. Jadi bukan berarti saluran air lalu dibangun sumur itu enggak, tapi saluran airnya itu didesain supaya bisa meresapkan air ke bawah. Tapi itu ada persyaratnya bahwa itu jangan sampai salurannya itu mencampur antara air kotor dan air hujan. Jadi harus terpisah gitu. Jadi memang ada prasyarat teknis dan memang itu dia cukup efisien untuk mengatasi genangan yang terjadi akibat hujan lokal. Jadi hujan misalnya di Kemayoran turun hujan dengan intensitas 150 senti per 150 mili per 24 jam, maka itu akan membantu meresapkan gitu. Jadi tergantung balik-balik lagi ke curah hujannya itu ya. Di mana dan juga jenis tanahnya gitu. Kalau misalnya dia lokasinya ada di Jakarta Utara yang aluvial, yang lempung, itu akan susah meresap. Jadi jangankan dikasih yang trends yang tadi, yang parit yang meresap itu, dikasih sumur resapan pun airnya balik lagi ke atas karena memang tinggi muka air di dalam tanahnya itu tinggi gitu. Jadi dia lempung gitu. Dia malah sulit menyimpan air gitu. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalaupun nanti akan dibuat sumur resapan begitu ya, ini sebenarnya juga tidak bisa dijadikan sebagai solusi akhir yang bisa efektif memberantas banjir di Jakarta. Paling mudah itu ngelihatnya gini, Masjid Istiqlal di mana, sisi utara Masjid Istiqlal itu kurang cocok untuk yang sumur yang meresap-resap itu ya. Yang sisi selatan Masjid Istiqlal itu cocok gitu, karena itu ada gambar yang peta geologi itu. Kalau saya tarik titiknya yang udah berubah ke yang pasir, bukan yang lempung, itu sekitaran Masjid Istiqlal gitu, ditarik ke selatan. Oke, baik. Saya ke Mas Nirwono. Mas Nirwono, Anda punya pandangan berbedakah? Akankah kemudian ini kalau dibuat sumur resapan begitu ya, dari sekian banyak sumber resapan yang sudah dimiliki di Jakarta ini akan efektif untuk menyelesaikan setidaknya banjir yang ada di Jakarta? Ya, kalau kita lihat peta wilayah Jakarta terutama, maka bisa dipastikan kalau ingin membuat sumur resapan itu hanya bisa mungkin di daerah mulai Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, tapi ke arah selatan. Ya. Ke arah selatan itu secara teknis tentu akan lebih memungkinkan ketimbang kalau kita bicara ke arah utara tadi. Kan Mbak Elisa bilang bahwa ke arah utara tanahnya aluvial. Jadi secara teknis bisa dikembangkan ke arah sana. Tinggal sekarang yang lebih penting lagi bentuk konkretnya dari konstruksi dari sumur resapan air di saluran air atau sumur resapan di tempat-tempat tertentu tentunya. Kan tidak harus di saluran air misalnya. Ini yang kita tunggu nanti dari saluran air misalnya. Apakah akan dialirkan ke tempat-tempat penampungan tertentu atau tidak untuk diresapkan secara teknis. Ini yang pertama. Kemudian kedua, untuk menunjang tadi efektivitas kalau ingin membuat saluran air, sumur resapan air, saya justru mendorong mengoptimalkan situ dan embung waduk yang sudah ada ya. Apalagi kita masih punya beberapa PR untuk membangun waduk baru sebenarnya. Artinya apa? Kapasitas untuk menampung airnya kan jumlahnya lebih besar ya. Apalagi tadi fokusnya ada 3 kan, ada ada banjir kiriman, ada banjir lokal dan ada banjir rob. Nah, kalau konteks seperti itu, maka keberadaan sumur resapan lebih tepatnya berada di banjir lokal terutama. Nah, oleh karena itu penempatan sangat penting lokasinya. Kemudian bentuknya nanti kita akan lihat konstruksi dari sumur resapan tadi, baik itu di saluran air maupun di tempat-tempat yang akan dibangun sumur resapan air gitu ya. Tadi disebutkan tidak di jalan kan. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah efektivitasnya. Ya, efektivitas ini penting karena kalau daerahnya umpamanya berupa cekungan misalnya, tentu kalau bikin sumur resapan ataupun ada saluran resapan kan tidak akan berfungsi banyak begitu. Justru daerah seperti itu butuhnya apa? Butuh danau atau waduk buatan. Jadi penempatan sendiri nanti juga akan menentukan. Kira-kira itu Mbak Nara. Kalau melihat dari klasifikasi ataupun juga penyebab dari banjir tersebut ini beda begitu ya. Tadi kan ada 3 yang kemudian disebutkan oleh Mas Nirwono. Ini bisa tidak ya kalau
pemerintah ini menyelesaikannya ini sekaligus, tidak hanya satu persatu, atau seperti apa sebenarnya? Memang harus satu persatu kah? Atau bagaimana kalau kita melihat tipe-tipe banjir ya, mulai dari banjirop tersebut dan lain sebagainya? Ideal memang harus serentak secara paralel ya. Kenapa? Kalau kita bicara kepala daerah, waktunya kan 5 tahun ya. Tentu akan lebih logis pada saat bersamaan secara paralel, maka kita fokus pada penerapan banjirnya tadi. Kalau kita banjir kiriman, maka PR utamanya adalah pembenahan sungai, ya sungai dengan pemukimannya tentunya. Kalau Jakarta punya 13, tentu akan lebih realistis misalnya 1 tahun 1 sungai dulu misalnya, ya. Kemudian dalam waktu 5 tahun bisa 5 sungai, itu sudah menurut saya suatu prestasi yang besar ya. Itu kalau kita fokus ke banjir kiriman, ke banjir lokal. Nah, banjir lokal tadi dikatakan berbagai konstruksi seperti tadi, mau sumur resapan air, ada saluran air, ada sumur resapannya, tapi harus ditambah dengan ruang terbuka hijau untuk resapan, plus tadi optimalisasi situ dan embung waduk untuk konteksnya banjir lokal terutama. Sementara kalau untuk banjir rob, tentu kita harus melakukan penataan ulang kawasan pesisir pantai. Misalnya kemarin daerah Muara Angke misalnya ya, yang terdampak parah dengan banjir rob. Tentu kita perlu penataan ulang atau restorasi kawasan pesisir utara. Jadi ini perlu dibagi 3 hal tadi, tetapi dilakukan secara serentak, Mbak. Paralel gitu. Ya, berarti ya? Betul sekali. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Baik, saya nanti akan ke Bang Gilbert untuk kemudian ini barangkali ada data-data yang kemudian bisa ditujukan ya Bang ya, berkaitan dengan ini kan banjir juga sudah bukan yang pertama kali. Kita ingat bahwa salah satu misi begitu ya dari Mas Pram ini untuk mengurangi dan juga mengantisipasi banjir di Jakarta. Nah, ini kalau kita melihat kondisi sekarang ini, apa yang dan wilayah mana nanti yang barangkali akan didahulukan begitu ya oleh Mas Pram? Kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali sesaat lagi untuk Anda.